warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 07 Purworejo, Ibu SPD, dan kepada rekan-rekan guru serta tenaga pendidik di SDN 07 Purworejo. Izinkan saya, nama Tika Ardiani, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dalam budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam saya menyampaikan aksi nyata, sebenarnya saya hanya selalu berbagi atas materi apa yang saya dapatkan selama saya mendapatkan pendidikan di CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang ini. Budaya positif saya sangat percaya di SDN 07 Purworejo itu sudah diterapkan, karena di bawah pimpinan Ibu Niti SPD itu luar biasa. Ibu gurunya, pendidikannya di kelas, pembelajarannya seperti apa, teknik-teknik seperti apa, itu sudah menginspirasi saya, sehingga saya tidak merasa kewalahan atau keberatan untuk melaksanakan modul ini, karena memang contoh-contoh itu sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana cara kita secara kontinu menerapkan budaya positif tersebut di kelas masing-masing, kemudian dilaksanakan di lingkungan sekolah, sehingga kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Sehingga sebelum kita mulai, yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian ada capaian umum dan capaian khusus, kemudian ada pemahaman inti, kemudian kita ada eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Kemudian izinkan saya menyampaikan capaian umum dalam modul budaya positif ini. Yang pertama, dalam memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ini dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Saya percaya Bapak Ibu guru sekalian itu sudah menerapkan, karena kita sudah belajar PNM dalam platform Merdeka Mengajar. Di situ juga sebenarnya pelajarannya sangat bermakna sekali. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian dalam capaian khusus modul 1.4 budaya positif ini adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus, respon dalam teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku
mencipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Pertanyaan pemancing hari ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Apakah setuju atau tidak? Tergantung di dalam memberikan hukuman. Yang pertama, apakah hukuman fisik atau hukuman psikis? Maksudnya, kalau hukuman fisik berarti secara langsung akan berhubungan fisik. Tetapi kalau berhubungan dengan psikis itu merupakan pembelajaran. Contoh, misalkan anak nakal, maka paling tidak anak yang dinakali dengan anak yang nakal kita pertemukan dan saling memaafkan. Itu salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya. Berikutnya, dalam topik eksplorasi konsep ini kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan keras. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dalam posisi 5 posisi kontrol. Yang terakhir restitusi yaitu segitiga restitusi. Dan kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya akan sedikit membuat ada permainan Bapak Ibu, ya, perubahan paradigma. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda boleh berpasangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa minta tolong benda yang ini? Saya ulangi ya, bagi Bapak Ibu yang ada pulpennya, katakanlah dalam kertas Anda, dalam genggaman Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Boleh keluarga, benda, harta, atau benda kesayangan, monggo terserah. Silakan tulis kemudian genggam kertas tersebut. Ya, iya. Buatlah kepalan. Kemudian teman Anda ini saya minta tolong, misalkan
Bu Niti sama Bu Melinda langsung. Coba. Ya. Tidak boleh. Bu Melinda, tolong tanyakan sama Bu Niti apa yang ada di tangan Bu Niti. Tanya. Bu Niti, apa yang ada di tangan Bu Niti? Tolong tanyakan isinya apa? Isinya apa Bu Niti? Kalau yang berharga bagi saya adalah gelar. Terus tolong menanyakan Bu Melinda, bolehkah saya meminta itu? Buka tangan Anda, bolehkah saya meminta itu? Oh, tidak boleh. Silakan ditanya coba bagaimana cara Bu Melinda. Tidak bisa. Aku tak mau dirayu. Tak sama dengan dahsyatan alasan. Tidak bisa dirayu. Itu rayuan tidak mempan. Bagaimana dengan kata-kata mengancam? Jangan mencoba mengancam. Ya udah Bu, mengancam nggak mempan menua. Jadi yang lain punya uang 5 miliar misalkan. Lima miliar. Itu tak berarti. Tidak mempan. Oh iya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pasangan Anda, rekan Anda tidak mau membuka tangan. Itulah yang kita rasakan dengan murid seperti itu. Ketika kita menggunakan bujukan bisa tidak mempan, ancaman juga kadang hanya bersifat sementara, menghardik hanya membuat anak terluka, meraih juga bersifat sementara, menyuap anak apalagi anak minta lagi biasanya kalau disuap. Nah, itulah. Nah, berarti di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru dalam mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini apakah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita berhak melakukannya pada siswa seperti itu? Nah, perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal ini adalah di dalam kelas. Apakah kita? Apakah siswa? Nah, stimulus respon sebelah kiri, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, yang paling tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita hanya konsen pada kesalahannya. Sedangkan dalam teori kontrol yang akan kita pahami, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Termasuk tadi tunggang tangan. Ketika kita misalkan katakanlah saya suka tes mahal, kita bisa membuka tas itu sesuai dengan kemauan saya. Tapi kalau orang yang enggak, nggak mungkin saya kasih gitu. Sesuai dengan kemauan saya sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi ada pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini kalau dalam teori kontrol ini berpikir menang semua. Nah ini dalam disiplin positif yang diterapkan atau ditemukan oleh Dr. William Glasser. Ini yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bu Diti ya?
Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kita mengapa tetap memegang tangan kita? Karena kita ada alasannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Kita pelajari yang pertama itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lihat di sini, dalam makna disiplin ini saya juga sedang belajar ya Bu, mau izin turun ini. Nah, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita menghargai nilai-nilai tersebut, maka kita akan melaksanakannya dengan kemauan diri kita, bukan atas pemaksaan orang lain, bujuk rayu atau karena ancaman dan lain-lain, tidak. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori motivasi yang pertama, biasanya anak melakukan sesuatu di dalam kelas itu biasanya itu menghindari hukuman. Dia udah takut duluan sama gurunya, makanya dia tujuan yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Contoh biasanya kita laksanakan di kelas rendah ya Bu Dewi ya. Nah, ayo anak-anak yang bisa mengerjakan ini, nanti Bu Guru kasih permen. Nah, tetapi sebenarnya itu hanya bersifat sementara. Karena besoknya kalau kita tidak menawarkan permen, anak itu biasanya tidak ada motivasi lagi untuk mengerjakan seperti itu. Lah yang kita harapkan yang terjadi di dalam kelas ini adalah teori kontrol, teori motivasi untuk menghargai diri sendiri, sehingga akan tercipta kebajikan universal dan ini akan tercipta keyakinan kelas. Diharapkan ketika anak-anak sudah meyakini di dalam kelas itu keyakinan kelas seperti apa, maka kita bisa secara bersama-sama mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah ini sebagai penghukum, misalkan anak tidak mengerjakan PR seperti yang dibilang Pak Ramadi tadi, tidak mengerjakan PR misalkan bisa memakai hukuman fisik atau hukuman apa tadi Pak? Psikis itu berarti dengan kata-kata ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Contoh, apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru udah capek bilangin kamu? Apa kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Udah nyekolahin kamu, tapi kamunya seperti itu di sekolah itu. Ternyata tidak berhasil. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayo Mas, bacakan PR-nya. Masa kamu kan temannya Bu Guru, masa kamu ngerjain PR aja nggak bisa? Udah, nanti tak bagus. Itu juga belum berhasil. Itu hanya bersifat sementara. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Misalkan si Dinda, misalkan, oh Dinda tidak mengerjakan PR, dia Bu Guru. Berarti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu Guru, saya harus membersihkan ruangan kelas. Nah itu berarti kita menanyakan konsekuensi kepada anak. Kemudian posisi yang kita harapkan yang kelima adalah kita sebagai posisi manajer. Gitu. Posisi manajer itu kita hanya istilahnya kayak menanyakan, Dinda apa yang kamu lakukan hari ini? Saya tidak mengerjakan PR Bu Guru. Dan kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Oh, berarti saya harus mengerjakan PR hari ini Bu Guru supaya selesai bersama dengan teman-teman. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan kamu bagaimana? Teman-teman yang lain sudah lanjut pelajaran. Saya akan meminjam catatan teman Bu Guru dan untuk kemudian hari saya tidak akan lupa lagi dalam mengerjakan PR. Itulah yang kita harapkan. Sehingga tanpa kita menggunakan posisi kontrol 1 sampai 3 itu
kita eh, diharapkan di posisi kontrol di nomor 5, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas seperti itu. Dan di sini supaya mencapai posisi nomor 5 sebagai manajer itu dibutuhkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian ternyata anak-anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, rasa penguasaan. Dia menguasai atau tidak dalam materi tersebut. Kalau dia menguasai, dia mengerjakan. Kalau dia tidak menguasai, biasanya tidak mengerjakan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dulu. Apakah dia tidak mengerjakan PR karena dia ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari gurunya? Bisa jadi. Kemudian rasa diterima oleh teman-teman dan gurunya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Biasanya ngomong yang paling penting di sekolah biasanya matematika. Anak kalau nggak senang ya nggak mengerjakan. Tapi kalau senang ya dikerjakan. Kemudian terakhir adalah kebebasan. Kalau anak merasa terpaksa itu biasanya malas tidak mengerjakan. Dan itu mungkin sudah menjadi masalah kita sehari-hari. Nah, kemudian apa makna disiplin? Ini berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Nah, langsung saja disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Kita langsung saja poin yang pertama. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakannya diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan nilai yang diinginkan. Ini berdasarkan penelitian oleh Ben Gosen pada tahun 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikannya ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Berarti implikasinya seperti ini Bapak Ibu. Jika kita sudah menerapkan disiplin positif arahnya ke keyakinan kelas, maka secara tidak langsung kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai bersama-sama di sekolah ini. Yang pertama adalah siswa yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, tiga bertaraf kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita pahami di sini bareng-bareng teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, tidak mengerjakan PR. Ini adalah motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, saya mengerjakan PR, lalu saya dapat apa, Bu? Terkadang anak kelas rendah kan seperti itu ya, bukan hanya kelas rendah, kelas tinggi pun seperti itu. Nah, saya ngapain? Saya sudah paham pelajarannya, nggak ngapain ngerjain PR, kadang seperti itu. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian sebenarnya kalau anak sudah menghargai dirinya sendiri dan paham akan kebutuhannya dia, makanya kita harapkan ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Kemudian ini juga berdasarkan pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya
dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini yang akan kita kembangkan untuk anak supaya kita bisa mencapai yang namanya keyakinan kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kita di sini tidak konsen pada kesalahannya si anak, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan si anak sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat dimaksudkan di sini adalah karakter yang baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tujuan dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru menawarkan, seperti itu. Kita membantu anak berpikir, tapi kita menawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihatnya dalam diri sendiri. Kita tanyakan pada anak, kamu ingin menjadi yang seperti apa? Tujuan kamu sekolah itu apa? Seperti itu. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan tadi berdasarkan kelima kebutuhan manusia, apakah dia kurang kasih sayang, ataukah karena kebebasan, atau karena penguasaan, itu bisa terlihat di situ. Dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan kemampuan tes awal atau diagnosis ini, Bu. Yang diagnostik maaf, itu untuk mengetahui kemampuan awal anak. Nah, ini kita bisa pakai ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter si anak, bukan tindakan si anak. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan atau tidak dibully seperti itu. Yang kemudian kita pelajari adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita memang konsentrasi di keyakinan di peraturan kelas karena tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak dulu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau orang bilang biar nggak ditilang, padahal sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah supaya kita menjaga keamanan diri sendiri gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Bukan bermaksud untuk ikut pemerintah saja ya, Bu, untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Yaitu supaya tidak tertinggal pelajaran. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini kita pahami di sini Bapak Ibu. Dimulai dari peraturan kelas. Dimulai dari peraturan kelas, kemudian kita menuju ke keyakinan kelas. Setelah adanya keyakinan kelas, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan pembelajaran dan sekolah sudah positif, maka kita bisa menciptakan budaya positif. Yang namanya budaya positif ini berarti sudah terbiasa atau sudah membudidaya. Dan saya percaya SD 7 itu sudah banyak budaya positif yang sudah kita biasakan atau kita terapkan dalam kehidupan kita di sini sehari-hari. Dan mari Bapak Ibu kita pahami di sini bareng-bareng. Di sini ada
dua slide berdampingan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tulisannya sama Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kira-kira nih yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Contoh, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini ikutnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan, ya betul. Kalau sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan. Sebelah kanan, kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Iya, jadi sudah jelas sekali. Kalau sebelah kiri adalah kesepakatan, kalau sebelah kanan adalah keyakinan. Nah, di sini kita ada yang namanya tabel T dan Y. Ini misalkan menjaga atau mengembalikan barang milik orang lain. Ini bisa terlihat seperti apa? Kesepakatan apa keyakinan? Menjaga barang milik orang lain atau mengembalikan barang milik orang lain. Keyakinan. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Kesepakatan. Kemudian kita lanjutkan Bapak ya. Langsung saja. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kesepakatan, terus kita kembali ke peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini dalam kategori tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melawan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini peraturan keyakinan yang kita pahami yaitu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini keyakinan yang kita pahami yaitu keselamatan dan keamanan. Kemudian di sini, ya kemarin saya sudah mencoba sosialisasi ke anak-anak tentang membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Ini mungkin di skip mau nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya langsung ke ini aja, langsung ke video hasil presentasi.
dikira anak-anak saya hanya mengalahkan ya mereka dengan kepolosan mereka, tapi saya tertarik tadi yang kesepakatan kelas itu dinilai dengan angka Bapak Ibu, tapi jangan khawatir saya tidak menerapkannya, itu hanya untuk kesepakatan anak-anak, tetapi kita lebih konsentrasi ke keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Kemudian ternyata pada modul 1.4 ini pada kata 5 ada perubahan yang pada materi dihukum dan oleh penghargaan. Ini tadinya ada 5 unsur, ternyata ada 8 unsur. Yang pertama, untuk penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Dan dihukum oleh penghargaan berikutnya, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tindakan dulu, misalkan kita mencatat 100 kali, ini ikutnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, juga ikutnya hukuman. Kemudian murid diminta push up fisik, ini juga ikutnya hukuman. Tetapi jika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini ikutnya konsekuensi. Nah, ini yang kita harapkan pada posisi kontrol manager. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini bukan hukuman, ini ikutnya konsekuensi karena kita konsentrasi ke pelajaran PJOK. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati, tadi psikis atau fisik dalam jangka waktu lama, tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini kalau kita menghukum anak. Tetapi kalau konsekuensi ini anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, kemudian kita ke identitas gagal. Ini yang terjadi jika kita menghukum anak. Itu sesuatu menyakitkan, harus terjadi tidak nyaman, perilaku pasif agresif meningkat. Ini terkadang kita menghukum anak hanya bersifat sementara, tetapi anak tidak berubah perilakunya. Benar, kalau kita identitas sukses itu lebih ke disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian kita langsung kalau konsekuensi ini dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Tapi kalau manajer ini kita menerapkan posisi restitusi. Sebenarnya atas apa yang saya pelajari kemarin, kita misalkan dalam teori kontrol 4 dan 5 sebagai pemantau dan sebagai manajer itu masih wajar. Tetapi yang kita hindari itu posisi 1, 2, dan 3, yaitu sebagai penghukum, sebagai ibu penguasaan, kemudian apa lagi? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar
manusia, sebenarnya bukan hanya murid, kita sebagai guru pun membutuhkan ini kebutuhan dasar kita harus terpenuhi. Anak melakukan sesuatu tindakan itu karena biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sebenarnya bukan hanya anak, manusia pun sama. Ya, manusia pada umumnya gitu. Kita termasuk kita. Contoh, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan anak berangkat dari rumah, berasal dari rumah, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kurang dari keluarganya, biasanya anak akan memiliki sifat istimewa atau unik di dalam kelas. Terus nama boten Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Kalau anak tidak menguasai materi, biasanya dia juga di dalam kelas ya melakukan tindakan-tindakan yang unik. Kemudian kesalahan. Jika anak tidak menyenangi materi tersebut, biasanya dia juga akan melakukan kegiatan yang sekiranya kurang bisa diterima secara nalar. Kemudian kebebasan. Kemudian misalkan anak merasa tidak bebas, merasa tidak betah di dalam kelas, itu biasanya juga anak akan hiperaktif di dalam kelas. Contoh misalkan keliling-keliling gitu, tidak bisa diam. Mungkin ya ini akan terjadi di anak kelas rendah. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekali pada guru kelas rendah jika pembelajarannya juga dilakukan terkadang tidak hanya di dalam kelas ya Bu ya, di luar kelas itu. Saya sangat mengapresiasi itu. Dan terakhir ini adalah bertahan hidup. Ini yang paling utama. Saya dulu pernah pengalaman Bapak Ibu, ini yang sangat saya membuat sedih. Pada saat saya mengajar di Waroreja, itu ada anak yang jarang berangkat sekolah. Katakanlah berangkat sekolah pun bajunya terlihat tidak dicuci, kotor, dan dia seperti tidak mandi. Pada suatu hari sudah 1 minggu dia tidak berangkat dan teman-temannya pun tidak ada yang tahu karena dia memang tinggalnya itu di perbatasan Tegal dan Pemalang, tetapi ikutnya wilayah Pemalang, tetapi sekolahnya di Kabupaten Tegalnya. Kemudian saya dengan rekan saya itu mencoba mengunjungi murid tersebut. Ternyata pada pukul berapa itu, 7:30 pagi saya sudah sampai sana. Niat saya mau menjemput anak itu. Anak itu ternyata rumahnya hanya 1 kotak dan dibagi 2, separuh untuk bebek, separuh untuk manusia, dan hanya dipisahkan oleh seperti pagar bambu itu Bapak Ibu, dan hanya ada 1 bed itu. Oh sama. Oh iya. Nah setelah di situ ada ibunya bersama 3 orang anaknya masih kecil-kecil, perempuan, waduh. Ya. Lah saya tanya, Ibu, ini Mas siapa, saya lupa namanya, misalkan Dimas mana? Panggil jangkrik. Loh saya ketika pengen tuh isu-isu kudu makan sekolah kudu nurut jangkrik. Ibunya juga ditanya agak gimana. Akhirnya saya tunggu sampai anaknya selesai mencari jangkrik. Dapatlah dia 1 plastik. Lah setelah dapat 1 plastik, tak kira ini tuh dia buat mainan Bapak Ibu. Ternyata tidak, 1 plastik itu untuk dijual ternyata untuk sarapan. Seketika itu saya menangis di situ Bapak Ibu. Luar biasa perjuangannya. Ternyata ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf itu ada hidangan seala kadarnya, mohon sambil disambi, jangan dipandang saja Bapak Ibu, nanti tidak akan menguap. Dimonggo burung titik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksudkan tadi. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu.
Nah ini kita rata-rata di sekolah dan saya menyadari Bapak Ibu setelah saya mengikuti CGP ini jebule Pak aku pulang kok salah yo. Mungkin sadar Bu alhamdulillah Bu. Daripada betul sadar-sadar ya Bu ya. Nah, jujur saya iya. Kalau pertama saya terkadang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ini sering saya lakukan. Saya ngaku salah di sini. Kemudian yang ketiga, teman ini saya jarang melakukan. Nah, tetapi sebelum ke modul 1.4, pas modul 1.1 saya mengenal tentang filosofi pendidikan KHD yang menuntun untuk menebalkan laku anak tersebut tanpa mencederai anak. Gitu. Anak kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti kan tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Jadi saya sudah alhamdulillah berhasil ke posisi pemantau itu menurut saya sendiri jadi dewi itu. Nah, setelah saya mengenal modul 1.4 ternyata saya belum sampai ke posisi manajer. Itu. Kemarin pas saya kenal modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD saya baru di sini di pemantau. Kemudian setelah saya ini saya mencoba mempraktekkan manajer jebul kok aneh ya Bapak Ibu. Susah. Karena apa? Susah menggali anak untuk ngomong, berbicara. Kamu itu kebutuhannya apa? Mendasarnya apa? Apalagi itu kelas 1 ya Bu Dewi ya. Luar biasa ditanyain apa kadang alasannya bulat. Sama Bu, saya juga mau. Oke. Nah, sama Bu itu dasar ya Bu ya. Lanjut. Ini ternyata bisa kita stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kalimat pembuat rasa bersalah. Pernah saya lakukan ini jujur. Ibu kecewa sama kamu. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya dengan nada tinggi. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini sebagai posisi teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, saya tahu ini Bu Dewi. Bu Dewi berarti sudah sebagai pemantau ya Bu Dewi ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mempraktekannya, hukum orang ngerti arah nih. Ternyata kalau sudah sampai seperti ini kita berada pada posisi manajer. Nah, kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah, dengan ada nero sengit sidik ya. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, ini kita sambil merefleksi ya Bu, saya juga sambil belajar. Di sini posisi saya bukan sebagai benar, cuma saya juga ingin menerapkan yang seperti ini. Kemudian bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi biasanya kehadiran. Tetapi kalau nilai-nilai manajer ini kan memperbaiki seperti itu. Bedanya di situ saja. Kemudian kita ke segitiga restitusi ini Bu, yang penting. Di sini segitiga restitusi ada 3 komponen penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, anak tidak mengerjakan PR. Nah, kita kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kamu tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya kan? Seperti itu. Oh iya, kamu juga bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan PR
Bu Guru juga pernah. Berarti kita mengiyakan dulu, istilahnya seperti itu, mengiyakan sikap anak. Kemudian kita ke yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kita tanya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, maksudnya mengapa tidak mengerjakan PR. Nah, atau dengan kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak tidak mengerjakan PR karena dia tidak bisa. Berarti di sini kita penawaran Bapak Ibu. Kita bantu dia, atau kita nawarkan di rumah ada siapa? Bisa minta tolong sama siapa? Kalau tidak ada, apakah kamu mau kalau kita setiap akhir pelajaran kita bantu seperti itu? Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ini untuk memperbaiki kesalahan si anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, berarti kita arahnya ke keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kamu bisa, Bu, saya ingin jadi TNI Bu Guru. Nah, biasanya yang kita arahkan, yo pengen jadi TNI berarti sekolahnya yang benar. Berarti ya ada tugasnya dikerjakan, sekolahnya sih pinter, seperti itu. Nah, contoh di sini sebenarnya saya suruh bikin drama Bapak Ibu, bikin drama ceritanya ada suatu keributan, tapi ternyata sebelum saya ngarang skenario sudah terjadi secara real dan nyata. Orang bocah lanang kalau waktu kantor-kantoran di kelas 5. Kita saksikan di sini. Satria diajak sama si Siva, si Satria tidak terima terus langsung memukul si Siva, Sivanya nangis. Hari berikutnya saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Berarti yang pertama adalah menstabilkan keadaan, yang kedua validasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, si Satria ternyata nggak terima ini dihina.
Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu. Saya mau coba mempraktekkan sedikit dari sisi, tapi memang saya sadari itu belum maksimal. Itu pun saya pakai skenario, yaitu hanya sebagai salah satu contoh. Katakanlah nanti kita buka YouTube mempraktekkan itu segitiga restitusi, insya Allah di situ banyak contoh yang lebih nyata itu. Jadi di sini yang pertama kita konsentrasi kembali adalah menstabilkan keadaan. Jadi kita mengiyakan bahwa tindakan anak itu ada alasannya. Yang kedua, validasi keadaan, menanyakan kembali kira-kira apa yang dilakukan itu sudah betul apa belum dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang terakhir kembali adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah perbuatan anak tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Seperti itu. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kemudian ada contoh lagi. Saya sudah terlambat. Baiklah, itu bisa dilakukan. Apakah kira-kira besok kamu bisa banyak sekolah waktu? Baiklah, saya bagi sama lanjutkan Bapak Ibu. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang kita coba intervensi 30 detik Bapak Ibu. Ini intervensi ini bisa membantu murid
kembali ke tujuan semula, ke kodrat alam mereka, ke tujuan yang baik mereka, dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Berikutnya, apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu contoh intervensi 30 detik yang bisa kita tanyakan ke siswa kita ketika ada masalah, atau supaya tidak terjadi masalah kita bisa melakukan intervensi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ini kaitannya sebenarnya dengan visi misi yang akan saya sedikit seminarkan, tetapi karena jadwal CGP saya mundur, akhirnya kan insya Allah ada di awal Oktober Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin sama guru meeting persediaan waktu dan tempatnya, minta izin sama teman-teman untuk meluangkan waktunya insya Allah pada awal Oktober. Itu tentang visi dan misi guru penggerak. Nah, di sini saya ada program yaitu literasi siswa, alhamdulillah sudah saya terapkan karena kaitannya yaitu dengan AKM, yaitu pemahaman anak tentang bacaan. Itu sangat penting di kelas 5, sehingga di sini saya membuat pojok baca. Mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ. Saya sudah meminta tolong pada wali murid untuk membantu menyediakan buku bacaan itu tanpa paksaan, bagi yang mampu, bagi yang tidak apa-apa. Dan saya juga sudah minta izin sama Bu Jasya untuk meminjam buku perpustakaan. Dan di situ saya sudah melakukan untuk tiap pagi, katakanlah ada waktu gitu pagi-pagi anak akan membaca. Kemudian saya akan memanggil anak untuk dia merefleksikan atau menyampaikan apa yang dia baca. Di sini ada satu contoh anak di sini sedang menyampaikan. Kemudian ini adalah hasil karya anak-anak atas apa yang dia baca. Karya apa yang dia sampaikan? Apakah berbentuk komik? Apakah berbentuk batik? Apakah berbentuk lukisan? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, apabila ada salah-salah dalam tutur kata, maafkanlah saya jauh dari kata sempurna ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, terima kasih. Ya, secara keseluruhan bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Amin. Karena dan bisa menginspirasi